Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Suryani. Nomor induk mahasiswa saya E1B01900. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi, yang dimana pembahasan pertamanya itu mengenai materi pokok 1, 2, dan 3. Materi pokok yang pertama mengenai konsep dasar hukum pidana, yang kedua konsep dasar kriminologi, yang ketiga mengenai hubungan hukum pidana dengan kriminologi. Pembahasan yang pertama mengenai materi pokok yang pertama ini mengenai konsep dasar hukum pidana ini memuat submateri pokok. Yang pertama pengertian hukum pidana, yang kedua fungsi hukum pidana, yang ketiga sifat hukum pidana, yang keempat jenis hukum pidana, dan yang terakhir mengenai lembaga penegak hukum pidana. Yang pertama mengenai pengertian hukum pidana. Pengertian hukum pidana secara sederhana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan fungsi hukum pidana itu memuat dua fungsi, yang diantaranya fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Yang dimana fungsi secara umum ini sama dengan hukum-hukum lainnya, yaitu untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Sedangkan fungsi secara khusus ini lebih memspesifikkan dan lebih khusus untuk melindungi seseorang dari perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Dan sifat hukum pidana. Sifat hukum pidana itu bersifat publik, umum, universal, menyeluruh bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Dan pelaksanaannya bersifat publik atau umum. Dan yang keempat mengenai jenis hukum pidana. Jenis hukum pidana dilihat dari bentuk itu ada hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis ini seperti peraturan perundang-undangan atau KUHP, dan sedangkan hukum pidana tidak tertulis ini seperti hukum adat atau delik adat yang hidup dalam masyarakat. Dan jenis hukum pidana dilihat dari isi ada formil dan material, sedangkan jenis hukum pidana dilihat dari sumber itu ada umum khusus, dan jenis hukum pidana dilihat dari tempat atau wilayah berlakunya itu ada lokal, ada nasional atau positif, dan yang ketiga itu mengenai internasional. Dan submateri pokok berikutnya mengenai lembaga penegak hukum pidana. Yang pertama itu kejaksaan, kedua kehakiman, yang ketiga advokat, yang keempat lepas atau lembaga permasyarakatan, yang kelima kepolisian. Dasar kriminologi, yang dimana memuat submateri pokok. Yang pertama mengenai pengertian kriminologi, yang kedua tujuan kriminologi, dan yang ketiga mengenai manfaat kriminologi. Yang pertama mengenai pengertian kriminologi. Pengertian kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan atau menganalisis sebab-sebab terjadinya kejahatan. Atau secara sederhana, kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Yang kedua mengenai tujuan kriminologi. Tujuan kriminologi adalah adanya kejahatan atau kriminologi itu bisa memberikan pengetahuan terhadap kejahatan tersebut kepada orang lain, dan memberikan gambaran nyata mengenai kejahatan dan mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dan mengenai manfaat kriminologi. Manfaat kriminologi, hasil dari penelitian kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk menganalisis sebab-sebab terjadinya kejahatan. Bahasan yang kedua mengenai materi pokok 4 dan 5, yang dimana materi pokok yang keempat ini mengenai asas hukum pidana, dan yang kelima ini mengenai ajaran sebab akibat dalam hukum pidana. Yang keempat mengenai asas hukum pidana ini memuat beberapa submateri pokok, yang diantaranya pengertian asas hukum dan asas-asas hukum pidana di Indonesia, dan yang terakhir mengenai implementasi asas-asas hukum dalam pasal-pasal yang ada di KUHP. Yang pertama mengenai pengertian asas hukum. Pengertian asas hukum merupakan dasar-dasar yang terkandung dalam peraturan hukum. Dasar-dasar ini memiliki nilai-nilai yang etis yang diakui masyarakat. Dan mengenai asas-asas hukum pidana di Indonesia. Asas-asas hukum pidana di Indonesia diantaranya asas legalitas, asas teritorial, asas personalitas atau nasionalitas aktif, asas perlindungan atau nasionalitas pasif, asas universal, dan asas tidak adanya hukum tanpa kesalahan. Dan
mengenai implementasi asas-asas hukum dalam pasal-pasal yang ada di KUHP. Yang pertama mengenai asas teritorial. Asas teritorial ini terdapat dalam pasal 2 KUHP sampai pasal 9 KUHP yang menyatakan bahwa aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Dan mengenai asas nasionalitas aktif atau asas personalitas ini terdapat dalam pasal 5 KUHP yang menyatakan bahwa aturan pidana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang berada di luar Indonesia. Dan mengenai asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan ini terdapat dalam pasal 4 KUHP yang menyatakan bahwa aturan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menyatakan bahwa setiap orang yang berada di luar Indonesia. Dan mengenai asas universal ini terdapat dalam pasal 4 KUHP sub 2 dan pasal 4 sub 4 KUHP. Materi kelima mengenai ajaran sebab akibat dalam hukum pidana. Buat beberapa submateri pokok diantaranya pengertian ajaran sebab akibat, tujuan mempelajari ajaran sebab akibat. Yang ketiga mengenai hubungan kausal antara sebab akibat, dan yang keempat mengenai rumusan sebab akibat dalam KUHP, dan yang kelima itu implementasi ajaran sebab akibat dalam praktek hukum. Yang pertama mengenai pengertian ajaran sebab akibat. Pengertian ajaran sebab akibat adalah suatu ajaran yang berusaha mencari jawaban dari masalah akibat tindak pidana. Dan tujuan mempelajari ajaran sebab akibat, mengetahui dan menemukan hubungan sebab dan akibat yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, dan menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Dan hubungan kausal antara sebab akibat. Hubungan kausal antara sebab dan akibat ini adalah hubungan yang logis dan mempunyai mata rantai dengan peristiwa berikutnya. Dan mengenai rumusan sebab akibat dalam KUHP. Yang pertama, penyebab dirumuskan secara jelas, yaitu ketentuan yang dilarang atau diharuskan dalam pasal 194 ayat 2, pasal 351 ayat 3. Dan yang kedua, sudah suatu akibat dirumuskan secara jelas kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu penyebab dalam pasal 183 ayat 3, 194 ayat 2, dan 351 ayat 3. Submateri berikutnya mengenai implementasi ajaran sebab akibat dalam praktek hukum. Implementasi ajaran sebab akibat dalam praktek hukum sangat terkait dengan peranan hukum dalam pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan itu dihubungkan dengan ajaran kausalitas. Dan yang ketiga mengenai perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini memuat beberapa submateri pokok, diantaranya itu pengertian perbuatan pidana. Yang kedua itu unsur-unsur subjektif perbuatan pidana dan unsur-unsur objektif perbuatan pidana. Yang pertama mengenai pengertian perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diancam barang siapa yang melakukannya. Dan mengenai unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif dalam perbuatan pidana. Unsur objektif meliputi perbuatan orang, akibat yang kelihatan dan perbuatan itu. Kemungkinan adanya akibat yang menyertai. Contoh unsur di muka umum. Dan unsur subjektif meliputi orang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan.